Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea dari kelas 11 IPS 1 dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Materi-materi yang akan kita bahas pada siang hari ini yang pertama ada pengertian HAM, hak asasi pribadi, aturan hukum, hak-hak yang dijamin, kasus-kasus pelanggaran, dan upaya untuk mencegah pelanggaran tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian hak asasi manusia. Secara bahasa, hak adalah segala sesuatu yang harus didapat setiap orang, dan asasi adalah bersifat dasar atau pokok. Jadi, hak asasi manusia adalah hak dasar manusia dan secara kodrat melekat dalam diri dan tidak dapat dipisahkan. Terdapat dua pengertian lainnya. Yang pertama, menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan bawaannya bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah menurut UUD nomor 17 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Seperti yang kita tahu, HAM terbagi menjadi 6 jenis. Namun hari ini saya akan membahas salah satunya, yaitu hak asasi pribadi atau personal rights, dan lebih spesifiknya kita akan membahas tentang hak untuk hidup. Nah, apa sih hak asasi pribadi itu? Hak asasi pribadi adalah hak-hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi seseorang. Selanjutnya adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya. Bahasan yang selanjutnya adalah aturan hukum. Apa saja sih aturan-aturan yang mengatur tentang hak asasi pribadi, terutama hak untuk hidup? Pasal yang pertama adalah pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya adalah dari pasal 9 UU nomor 39 tahun 1999. Terdapat 3 poin. Yang pertama adalah setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Poin yang kedua, setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Dan yang ketiga, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bahasan yang selanjutnya adalah hak-hak yang dijamin. Hak-hak yang dijamin dalam hak asasi pribadi, contohnya hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan yang terakhir, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Sekarang kita akan membahas beberapa contoh kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, lebih spesifiknya hak asasi pribadi. Contoh kasus yang pertama adalah penyerangan Cikesik tahun 2011. Penyerangan Cikesik adalah penyerangan yang dilancarkan oleh seribuan warga desa Cikesik serta penutupan tempat ibadah terhadap jemaah Ahmadiyah di Desa Umbulan, Cikesik, Pandeglang, Banten pada hari Minggu 6 Februari 2011 sekitar pukul 10 pagi. Kasus selanjutnya adalah Holocaust yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Holocaust adalah genocide atau genosida terhadap kira-kira 6 juta penganut Yahudi Eropa selama Perang Dunia Kedua. Holocaust merupakan suatu program pembunuhan sistematis yang didukung oleh negara Jerman Nazi, di mana dipimpin oleh Adolf Hitler. Holocaust berlangsung di seluruh wilayah yang dikuasai oleh Nazi. Dari 9 juta Yahudi yang tinggal di Eropa sebelum Holocaust, sekitar 2/3-nya tewas dibantai. Secara khusus, lebih dari 1 juta anak Yahudi, 2 juta wanita Yahudi, dan 3 juta pria Yahudi tewas dalam Holocaust. Bahasan yang terakhir adalah upaya pencegahan pelanggaran. Apa yang harus kita dan pemerintah lakukan untuk mencegah dan meminimalisir angka pelanggaran hak asasi manusia, spesifiknya hak asasi pribadi? Yang pertama adalah memberikan dan meningkatkan edukasi terhadap masyarakat terhadap hak asasi pribadi dengan tujuan meningkatkan kesadaran bahwa tiap orang memiliki hak untuk hidup. Yang kedua adalah membuat peraturan-peraturan baru yang lebih ketat terkait hak asasi pribadi. Dan yang terakhir adalah memperkuat dan mempertegas aparat sehingga jika terjadi pelanggaran HAM dapat dieksekusi segera. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.